Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan judul aplikasi Let's Rent dengan tagline daripada beli, sewa aja. Let's Rent, solusi pintar untuk kebutuhan sementara. Kemudian di sini ada anggota kelompok, saya Arif Yahya Subagja, dan ada Jaidan Riji, Muhammad Fajri Fadilah, Sansan Maulana Anugrah, dan Fauji Irfan Maulana. Di sini ada latar belakang terlebih dahulu. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak individu memiliki barang-barang bernilai tinggi yang jarang digunakan dan hanya tersimpan di rumah tanpa memberikan manfaat ekonomi. Barang-barang seperti kamera, alat musik, tenda, atau peralatan elektronik yang sering dibeli untuk kebutuhan sementara. Namun setelah digunakan, menjadi tidak produktif. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidakefisienan dalam pemanfaatan sumber daya. Kemudian ada perancangan. Aplikasi Let's Rent dirancang dengan user-centered design atau UCD yang berfokus pada kebutuhan dan pengalaman pengguna. Prosesnya menganalisis yang lalu dikembangkan struktur informasi dan antarmuka yang mudah digunakan, aman, dan jelas. Melalui tahapan seperti user persona, user journey, wireframe, dan prototype, Let's Rent bertujuan memberikan pengalaman pengguna yang optimal dengan aplikasi sederhana, transaksi aman, dan kepercayaan antar pengguna. Baik, selanjutnya di sini ada user persona. User persona Paujiah adalah mahasiswa 22 tahun yang tinggal di kota besar, aktif beraktivitas dan terbiasa menggunakan aplikasi digital. Ia mewakili pengguna utama Let's Rent, individu muda yang ingin menyewa barang untuk keperluan sementara tanpa perlu membeli. Paujiah menginginkan proses sewa yang cepat, aman dan praktis, dengan sistem transparan, ulasan pengguna jelas, dan jaminan keamanan transaksi. Persona ini menjadi acuan utama dalam perancangan UI/UX agar fitur dan alur aplikasi berfokus pada kenyamanan, kepercayaan, serta efisiensi penggunaan. Selanjutnya ada user journey. User journey map Paujiah menggambarkan alur pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi Let's Rent, mulai dari membuka aplikasi hingga mengembalikan barang sewaan. Perjalanan ini meliputi tahap awareness, mendaftar akun, eksplorasi, mencari barang berdasarkan lokasi dan kategori, consideration dan evaluation, membandingkan barang dan reputasi pemilik, decision, melakukan transaksi melalui sistem pembayaran aman, hingga fulfillment, pengembalian, penggunaan, dan pengembalian barang. Tantangan utama yang dialami Paujiah adalah perang dan kepercayaan terhadap pemilik. Pemetaan ini menjadi dasar penting dalam pengembangan fitur dan desain antarmuka, pengalaman pengguna aman dan memuaskan. Selanjutnya ada user flow. Pertama, mulai, lalu login atau sign up. Yang ketiga adalah apakah pengguna sudah login. Jika sudah login, ke halaman beranda. Jika belum, ke halaman pendaftar. Lalu masuk ke beranda, cari barang, sistem menampilkan daftar barang, memilih daftar barang untuk melihat detail, menampilkan detail barang, tekan tombol sewa, pilih tanggal durasi sewa, konfirmasi pembayaran, periksa pembayaran berhasil atau gagal. Jika berhasil, lanjut ke tahap berikutnya. Jika gagal, tampilan pesan kesalahan. Tampilan detail pemesanan dan lokasi pengambilan barang. Kirim notifikasi jadwal pengambilan barang dan pengembalian. Lalu ada user flow yang owner. Yang pertama ada mulai, lalu login atau sign up, lalu masuk ke beranda, masuk ke profile, membuka toko, mulai penyewaan, isi formulir barang, upload foto barang, konfirmasi apakah sudah benar, barang terkonfirmasi, ingin menambahkan barang kembali. Selanjutnya ada sitemap. Untuk sitemap sebelah kiri ada struktur navigasi utama aplikasi Let's Rent yang terdiri dari 6 bagian utama. Beranda, dashboard, pengguna barang, proses transaksi, bantuan, dan dukungan, serta autentikasi. Setiap bagian memiliki subhalaman yang menggambarkan alur penggunaan aplikasi, mulai dari pencarian barang, detail barang, proses pemesanan dan pembayaran, hingga riwayat penyewaan serta bantuan pengguna. Struktur hierarki ini dirancang agar pengguna dapat berpindah antar fitur secara cepat, logis, dan intuitif.
sehingga pengalaman navigasi di aplikasi menjadi mudah dan efisien. Lalu ada empathy map. Tahapan empathy map pada aplikasi Let's Rent bertujuan memahami kebutuhan dan emosi pengguna dalam proses sewa online. Pengguna menginginkan sistem yang mudah, cepat, dan aman, namun masih khawatir terhadap penipuan dan ketidaksesuaian barang. Mereka biasa membandingkan harga, membaca ulasan, dan mencari rekomendasi sebelum menyewa. Tantangan utama adalah sulitnya menemukan penyedia terpercaya dan informasi yang kurang jelas. Sedangkan harapan pengguna adalah transparansi, keamanan transaksi, dan kemudahan akses. Hasil ini menjadi dasar untuk merancang antarmuka yang informatif dan membangun kepercayaan pengguna. Oke, baik. Di sini ada sketsa desain. Sketsa desain ini merupakan tahapan sebelum kita masuk ke wireframe. Di sini kita coba-coba dulu ingin meletakkan di mana. Di sini saya akan jelaskan sedikit-sedikit tentang apa-apa saja di sketsa desain. Yang pertama ada halaman login ataupun halaman daftar untuk menyediakan fitur autentifikasi pengguna. Kemudian ada homepage ataupun beranda untuk menampilkan fitur utama seperti pencarian dan kategori barang. Kemudian ada halaman keranjang ataupun cart. Di sini untuk menampung barang-barang yang telah dipilih pengguna sebelum melakukan proses penyewaan. Kemudian ada page halaman favorit, yaitu untuk menyimpan daftar barang yang disukai ataupun ingin disewa nantinya. Kemudian ada halaman profil pengguna. Di halaman profil pengguna ini menampilkan informasi akun, riwayat transaksi, dan sistem penilaian, rating, dan review. Kemudian ada halaman filter pencarian. Di halaman filter pencarian ini menyediakan opsi pencarian berdasarkan kategori, harga, dan lokasi terdekat. Kemudian ada halaman detail barang. Di halaman ini menampilkan informasi lengkap seperti foto, deskripsi, harga, dan ulasan, kemudian dan identitas yang ingin pemiliknya. Kemudian ada halaman checkout ataupun halaman pembayaran. Di sini untuk menyajikan ringkasan transaksi, kemudian memilih metode pembayaran, serta konfirmasi akhir penyewaan. Kemudian di sini ada storyboard, kenapa aplikasi ini dibutuhkan untuk para penggunanya, yaitu misalkan sebagai mahasiswa ataupun pemilik barang, kita punya barang yang jarang dipakai ataupun sudah kita tidak pakai. Kemudian daripada didiamkan saja, kita ataupun pemilik bisa menyewakan barangnya di aplikasi ini. Di sini ada wireframe. Dari sebelah kiri yaitu ada halaman welcome, yaitu sebagai untuk login ataupun sign in. Kemudian yang di tengah untuk mengisi identitas pengguna. Kemudian yang sebelah kanan untuk landing page-nya. Kemudian wireframe selanjutnya ada landing page yang lebih lengkapnya. Kemudian ada page untuk filter kategori. Kemudian yang sebelahnya ada page untuk keranjang. Kemudian yang paling kanan ada page untuk menambahkan favorit barang yang ingin disewa. Kemudian wireframe selanjutnya ada deskripsi barang yang ingin disewa. Kemudian sebelahnya ada page untuk ringkasan pembayaran. Kemudian page sebelahnya lagi untuk metode pembayaran yang ingin dipilih. Kemudian wireframe paling kanan untuk pop-up sukses jika pembayaran sudah dilakukan. Kemudian wireframe selanjutnya ada tampilan chat untuk menanyakan ke pemilik tentang keadaan barang yang akan disewa tersebut. Kemudian wireframe selanjutnya ada halaman profil untuk mengubah data-data. Kemudian ada page untuk mengubah alamat. Kemudian ada page untuk mengubah kategori dan page untuk notifikasi. Baik, di sini ketika kita sudah membuat wireframe, lalu kita bisa lanjut ke desainnya.
Yang pertama di sini ada page login. Di sini kita bisa daftar atau masuk ke akun. Di daftar juga bisa login menggunakan akun Google biar tidak susah atau mungkin lupa passwordnya. Pada page login juga sama, di sini bisa lewat Google juga bila passwordnya lupa atau akunnya lupa. Lanjut, ketika sudah login, lalu aplikasi menampilkan landing page-nya, yaitu di sini terdapat ada logo, ada search, lalu ada kategori barang dan beberapa rekomendasi dari aplikasi kami. Lalu pada landing page juga terdapat filter yang tadi disebutkan juga beberapa kategori yaitu olahraga dan elektronik. Seperti harga sewanya minimal berapa sampai maksimalnya berapa dan barang sewanya. Lalu pada page keranjang di sini bisa memilih barang yang akan disewa atau yang belum disewa. Lalu pada pada page favorit di sini terdapat beberapa barang yang sudah menjadi favorit kita, seperti yang sudah ditekan tombol yang love-nya, jadi barangnya akan muncul ke page favorit. Lalu ada tampilan deskripsi. Pada tampilan deskripsi di sini kita bisa melihat tokonya, lalu ada deskripsinya, spek-speknya, ada bintangnya juga, bintang rating tokonya. Di sini kita bisa langsung masukkan ke keranjang, lalu kita di atas juga bisa langsung chat ke pemiliknya atau langsung sewa sekarang. Pada page pembayaran di sini terdapat beberapa cara pembayaran yaitu Dana, GoPay, Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri, dan tunai. Lalu ketika pembayaran sukses, di sini akan muncul pop-up sukses. Pembayaran sudah terverifikasi. Ada tampilan page chat dan option. Di sini kita bisa langsung menanyakan barangnya apakah barangnya masih tersedia atau sudah tersewa. Pada option juga kita bisa melaporkan toko apabila toko melakukan penipuan atau semacamnya. Pada page profile di sini terdapat nama dan username. Lalu terdapat page ubah profil, daftar alamat, keamanan akun, notifikasi, bantuan lesseren tentang aplikasi, dan di sini juga bisa dark mode. Lalu ada logout. Pada ubah profil di sini kita bisa mengubah nama, username, email, nomor HP, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Lalu kita bisa juga merubah foto profil. Daftar alamat. Di sini daftar alamat bisa kita tambahkan, bisa menjadi rumah atau kantor. Pada page kata sandi, di sini apabila kalian lupa kata sandi, bisa langsung diubah di page sini. Pada page notifikasi, sini kita bisa mengaktifkan dan menonaktifkan notifikasi dari penjual, rekomendasi, email atau SMS. Pada page logout, sini kita bisa menyimpan akun. Kalau menyimpan ya simpan, kalau tidak mau menyimpan nanti saja. Lalu ada prototype. Seperti yang disebutkan, pertama-tama pas buka aplikasi akan muncul logo Lesseren, lalu ada tagline-nya. Lalu di sini pada page login kita bisa masuk ke sign up atau ke sign in. Lalu ketika sudah kita kembali ke landing page, di sini kita bisa ke page keranjang, ke page favorit, dan ke profile, atau bisa melihat deskripsi. Bisa juga kita memfilter pada page pembayaran. Di sini kita bisa langsung membayar menggunakan bank yang tadi disebutkan, tunai juga bisa. Pada page chat, di sini kita bisa menanyakan apakah barang tersedia atau tidak. Lalu di page profile, kita bisa mengganti nama, username, email, nomor HP, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Lalu kita bisa juga mengubah alamat kita dan mengubah kata sandi. Lalu bisa juga menaktifkan atau menonaktifkan notifikasi. Pada page logout bisa menyimpan akun kita atau tidak.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.